Dan sangat menarik. Lanjut setelah ini kita akan, nah ini kota saya yang akan mewakili kota saya. Ibu Asih Witayati yang berasal dari SMPN 18 Kota Malang dengan game yang berjudul Quaribs atau Quartet IPS untuk mata pembelajaran yaitu IPS. Pada Bu Asih dipersilakan. Silakan Bu. Terima kasih Mas Ari. Dicek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Kita bertemu lagi di sini. Sebenarnya sama Mas Arif sudah beberapa kali ketemu karena Mas Arif ini fasilitator dari Kota Malang yang memonitor kami di sekolah-sekolah di Kota Malang. Jadi sudah beberapa kali ketemu. Permainannya namanya Quaribs, merupakan singkatan dari Quartet IPS. Saya adalah guru IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nama saya Asih Witayati, nama panggung Bu Ita. Bagi yang sudah familiar dan sudah jadi followernya Ludenara di IG-nya atau YouTube-nya, ada wajah saya di situ. Ini latar belakang saya bergabung dengan program NBB dari Ludenara. Ada latar belakang umum ya seperti itu, ingin mengembangkan diri untuk menyajikan pembelajaran yang lebih baik gitu ya dan menyenangkan. Kemudian secara khusus kondisinya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Anak-anak kita itu menjadi kaum rebahan setelah kembali lagi bertatap muka di pembelajaran, apalagi pembelajaran saya ya IPS, banyak konsep-konsep. Kalau orang dulu itu belajar IPS terutama yang tentang sejarah itu kan yang ada di benak kita itu kan sesuatu yang membosankan, hafalan, semacam itu. Jadi situasi setelah pandemi anak-anak kembali belajar bertatap muka di kelas itu merupakan tantangan buat kita sebagai guru agar anak-anak fokus berkonsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang lebih utama lagi, saya tidak akan berada di sini mengikuti serangkaian kegiatan dari NBB jika tidak ada undangan dan fasilitasi dari NBB itu. Tentang ide dan konsep game Quaribs saya yang jelas ini tidak asal muncul, ada proses yang lumayan ya membutuhkan beberapa hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan Bapak Ibu ya untuk membuat sebuah game yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran kita. Dari NBB itu kami itu dibekali dengan ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat itu kami semua kok yang ada di sini bawa kotak sakti. Kotak sakti ya masing-masing punya ini. Ini adalah kotak prototype ya, masing-masing dari kami bawa ini ya. Kemudian ada lagi, ada buku saktinya Bapak Ibu. Nah ini ada buku 2 modul Nusantara Bermain Bermakna, ada modul-modul di situ. Nah dari situ itu ada tahapan-tahapan bagaimana kami bisa meng-create sebuah game. Yang pertama itu ada tahap riset, kita harus riset dulu. Jadi tidak serta-merta langsung oh ya saya mau bikin game ini gitu, tapi ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap riset, kemudian ada tahap apa itu? Bisa terbaca nggak Bapak Ibu? Tidak, warnanya ya. Saya baca dulu di sini. Iya. Penyusunan. Jadi ada beberapa game. tahap penyusunan konsep game dan kemudian ada tahap pengembangan. Di tahap riset itu
di kelas saya mengajar IPS di kelas 8, ketika jam istirahat saya amati anak-anak itu memang suka bermain game membawa kartu. Sama seperti di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah lain, di berbagai kota juga tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mereka membawa sendiri kartu Uno gitu ya dari rumah. Kemudian bermain. Berikutnya di tahap riset ini juga diambil dari mapel kita masing-masing, ini temanya tentang apa, materinya tentang apa. Gitu ya. Kemudian ini kelasnya kelas berapa, sehingga ini disesuaikan nanti pada tahap pengembangan kita mendesain game yang disesuaikan dengan dari hasil riset itu tadi. Kemudian dari hasil riset juga saya itu mendapatkan inspirasi untuk menciptakan game Quaribs itu juga dari hasil sharing-sharing dari tim Ludenara, NBB Ludenara. Waktu itu masih ingat, jadi sesi diklat dari NBB Ludenara itu terus menerus dan kami tidak dilepas gitu ya. Sering sekali sharing-sharing untuk memberikan kami inspirasi. Jujur sama seperti Pak Desi, sama seperti yang lain-lain. Ini kotak ini isinya macam-macam Bapak Ibu ya. Ini mau buat apa gamenya gitu. Di awal ya, seperti itu. Nah dari sharing-sharing kemudian dari materi di IPS kelas 8 tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, sejarah gitu ya. Yang pastinya bisa dibayangkan kalau saya menjelaskan tentang sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia, anak-anak jatuhnya akan ngantuk gitu ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Karena itu saya mendesain games quartet. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena sangat mirip dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nesia dari Bandung yang BK itu prinsipnya sama. Quartet itu kan artinya 4. Jadi kartunya itu ada satu set kartu itu terdiri dari 10 judul kartu kalau di Quaribs saya. 10 judul kartu itu masing-masing terdiri dari 4 subjudul yang saya lengkapi dengan gambar. Tadi di kotak sakti ini saya menemukan ini masih kosongan Bapak Ibu ya. Ini masih kosongan. Kemudian betapa baiknya tim NBB Ludenara bahkan spidol warna-warni ini pun diimpor dari Bandung ya. Dapat ini. Jadi saya tidak mulu-mulu ya. Saya jadi ketika sudah mendapatkan ide akan membuat kuartet itu juga dibimbing oleh fasilitator bahwa saya tidak harus mencetakkan gitu ya, tidak harus dalam bentuk tertulis. Ternyata ini saya memanfaatkan apa yang sudah diberikan ini semaksimal mungkin termasuk spidolnya ini. Jadi yang masih kosongan ini saya hanya modal ngeprint gambar-gambar Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini gambar-gambar yang saya tempelkan di setiap kartu kuartet yang ada. Gitu. Satu baris ini untuk satu judul. Jadi ini ada 10 judul, ada 40 gambar. Kemudian saya sederhana saja setiap kartu saya tulis tangan gitu ya. Nah seperti itu cara bermainnya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nesia dan Bapak Ibu mungkin kalau lebih jelasnya bisa melihat di IG-nya Ludenara juga saya sudah menjelaskan juga di sana, bisa juga dilihat dari di belakang sana untuk teknis bermainnya. Pemenang hanya sedikit perbedaan dengan yang tadi Bu Nesia adalah kalau Bu Nesia kan tadi pemenangnya adalah yang mengumpulkan poin terbanyak, kalau di Quaribs Quartet IPS saya yang menang adalah yang mengumpulkan set kartu terbanyak yang menang. Seperti itu.
langsung ke hasil baik, dan di situ ada foto-foto anak-anak sedang bermain Quaribs, kuartet IPS, bahwa ketika ini saya uji cobakan, anak-anak itu yang pertama memang antusias, sama seperti teman-teman tadi. Ternyata kuartet itu mungkin terlalu jadul ya buat mereka, jadi nggak kenal gitu kuartet itu seperti apa. Terus cara bermainnya seperti apa? Waktu uji coba pertama memang nggak paham, jadi ketika harusnya meminta kartu, membaca judul, misalnya di sini adalah judulnya rempah-rempah gitu, dia menunjuk ke satu orang, misalnya ada 4 pemain, tapi pemain yang punya itu ngasihkan semua. Nah itu evaluasi dari pertama yang saya lakukan, sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut untuk bagaimana bermain Quaribs ini sehingga bisa dilaksanakan dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Antusias, kemudian permainan Quaribs ini menurut mereka seru dan menyenangkan. Bahkan ada yang bilang begini, Bu ini belinya di mana gitu kartunya gitu. Wah ya mahal sekali wong tulisan tangan ya, kalau memproduksi massal kan ya bagaimana ya. Seperti itu. Oh saya kira ada dijual, saya mau beli gitu katanya, sampai seperti itu. Bahkan akhirnya saking antusias dan senangnya, akhirnya ketika jam istirahat mereka pinjem kartu yang saya buat itu. Kemudian mereka tidak terasa dapat belajar memperoleh sesuatu sambil bermain. Kemudian di permainan kuartet itu pada dasarnya juga melatih untuk jujur. Ketika diminta kartunya oleh pemain lawan, kita punya kartu itu pegang gitu, kan kita nggak boleh bilang nggak punya gitu ya, tetap harus diberikan. Nah seperti itu, tidak boleh menghalang-halangi yang lain untuk menang. Walaupun kita punya, dan kita kalau menyerahkan itu kita jadi kalah. Itu yang bisa saya amati. Kemudian melatih untuk bersikap sportif, fair play, dan kemudian mereka lebih berkonsentrasi dan melatih strategi. Tadi yang pegang kartu yang dengan judul itu siapa gitu, kan bisa diamati. Nah ini dari siswa saya setelah bermain dari kelas 8 dan juga kelas 9. Walaupun ini materinya kelas 8, tetapi untuk kelas 9 karena mereka mau ujian sekolah, waktu itu saya mereviewnya dengan bermain Quaribs ini Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina dari kelas 8A SMP Negeri Kecil ya suaranya. Saya tadi baru saja bermain kartu kuarter IPS. Anaknya masih kecil kayaknya. Buat siswa merasa asyik dan sangat menyenangkan. Main kartu kuarter IPS tersebut belajar menjadi tidak Dan saya bersama teman-teman saya barusan bermain Quaribs. Untuk pesan dan kesannya sendiri, yang pertama permainan Quaribs menyenangkan dan sangat menghabiskan waktu. Dan yang kedua, seperti kata pepatah, sekali mendayung dua dunia pulau terpampami. Selain menyenangkan untuk bermain bersama teman-teman, di Quaribs kita juga bisa mempelajari beberapa materi-materi, khususnya materi IPS kelas 8. Saya Muhammad Sudrajat, saya dari kelas 9A. Sehabis saya bermain gamenya bernama Quaribs, saya menjadi senang karena gamenya ini bisa membuat kita akrab dengan teman-teman dan juga bisa belajar tentang IPS, apalagi itu tentang sejarah Indonesia kita dahulu, yaitu kedatangan bangsa Barat ke negara kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Laka dari kelas 9M Program 28. Saya barusan bermain sama teman-teman bermain Quaribs. Itu game sangat menyenangkan dan sangat menggabungkan buat kalian untuk dicoba. Terima kasih. Nama saya David Pramsna Majaya Kelak. Saya dari kelas 9A nomor
absen 11 tadi saya bersama teman-teman bermain permainan kartu yang bernama Quarips, yaitu kuartet IPS. Itu permainannya menyenangkan. Juga selain menyenangkan, kita dapat bermain sambil belajar materi-materi kelas 8. Ya, dan pesannya mungkin kartunya dibanyakin biar materi yang dicakup. Jadi seperti itu 100% menyenangkan. Jadi kesan setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama sangat berterima kasih kembali atas fasilitas dan kegiatan yang sudah diberikan oleh Ludenara, terutama tim NBB. Dari situ kami juga lebih kreatif, kemudian bisa berkomunikasi dan sharing dengan teman-teman dari daerah lain. Kemudian pesannya semoga ada kegiatan-kegiatan lain dari Ludenara dan kami kembali dilibatkan karena sangat menyenangkan. Untuk teman-teman guru semuanya tetap semangat, kreatif dan inovatif. Kemudian untuk permainan Quarips ini sebenarnya bisa untuk semua mapel, jadi Bapak Ibu bisa menggantinya. Kalau namanya Quarips kan kuartet IPS ya. Jadi mungkin kalau yang IPA jadi Quaripa, dari matematika Quarmat gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi boleh diganti karena ini belum punya hak paten untuk namanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.